Dalam 1 bulan terakhir ini aku mendapatkan 477.000 view atau 477.000 kali tonton. Dan berapa sih kira-kira untuk pendapatan dari 477.000 view ini? Nah, jika kita lihat di sini untuk perkiraan pendapatannya itu sekitar 43 juta rupiah, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, 43 juta rupiah ini kita dapatkan dari video panjang, bukan video short. Dan nilai RPM video panjang itu memang lebih besar daripada video short. Di sini maksud aku bukan mau pamer atau apa, tapi ingin memberikan inspirasi kepada kalian dan bukti bahwa YouTube itu bisa dijadikan pekerjaan utama, terutama dari AdSense ataupun iklannya. Yang banyak ditanyakan itu apakah kita bisa mulai menghasilkan dari YouTube tanpa harus menampilkan muka di depan kamera dan tanpa harus dubbing atau voice over seperti ini? Jawabannya tentu saja bisa ya, karena ada beberapa niche yang bisa monetisasi tanpa harus menunjukkan muka dan tanpa harus ngomong seperti ini. Dan salah satu niche atau topiknya nanti akan aku jelaskan di video kali ini. Jadi khusus buat kalian yang nggak mau menampilkan wajah di depan kamera dan nggak mau ngomong atau voice over tapi ingin jadi YouTuber, kalian bisa coba tonton video ini sampai selesai. Sebagai referensinya kalian bisa coba cari di pencarian YouTube, itu namanya adalah Garut Turunan Kidul. Nah, channel ini adalah channel yang tanpa menampilkan wajah dan tanpa voice over, tapi bisa monetisasi atau bisa gajian. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan video asli ya, atau video original. Dari yang kita rekam dari HP kita itu namanya adalah video asli original. Nah, untuk konten dari channel ini adalah konten pemandangan. Jika kita lihat, ini adalah konten pemandangan yang hanya menampilkan suasana di pedesaan saja. Terlihat dari thumbnailnya, semuanya hanya menampilkan suasana seperti ini. Dan lokasi dari channel ini itu juga dari Indonesia. Jadi kita punya peluang untuk mendapatkan view dengan konten seperti ini juga. Nah, kemudian apa sih catatan dari konten seperti ini? Tentunya kalian harus tinggal di pedesaan ya, karena kalau kalian tinggal di kota itu nggak mungkin. Kalau ada pemandangan pedesaan yang ada banyak pepohonan dan sawah seperti ini adanya hanya di pedesaan, teman-teman. Jadi untuk konten seperti ini itu khusus buat kalian yang tinggal di desa. Nah, untuk masalah view itu juga lumayan ya. Di sini ternyata konten seperti ini itu laku banget ya. Kita bisa lihat 4 hari yang lalu itu 40.000 view. 6 hari yang lalu 70.000 view. Bahkan jika kita lihat di bagian populer itu bisa tembus hingga 23 juta view, 9 juta view, dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuma modal kamera terus di videoin suasana di desa, dan pasti kalian banyak yang tinggal di desa pasti ya. Jadi value yang menonjol dari konten kayak gini itu adalah suasananya, yang tempatnya itu terlihat asri, sejuk dan enak dipandang. Dan pasti orang itu lihatnya itu nyaman ya teman-teman dengan videonya. Nah, kita bisa coba tonton salah satu videonya yang terbaru, dan di sini jika kita lihat dari penontonnya itu juga dari Indonesia. Artinya konten seperti ini targetnya itu adalah orang Indonesia. Tapi kita nggak tahu juga ya, karena kita nggak lihat dari analitik YouTube studionya. Kemudian apakah konten seperti ini itu bisa menargetkan luar negeri? Nah, seharusnya bisa kalau kalian memakai bahasa Inggris. Karena saya yakin bule-bule ataupun orang-orang bule itu suka dengan video alam-alam seperti ini. Nah, jika kita lihat videonya itu ya cuma biasa aja ya, cuma video suasana pedesaan aja yang direkam tanpa menggunakan narasi. Cuma di sini yang saya perhatikan itu adalah suaranya. Suaranya itu bagus banget. Semua suaranya itu terekam, mulai dari suara orang ngomong, suara airnya, bahkan suara angin juga ikut terekam. Jadi ini yang membuat poin plus dari konten seperti ini. Nah, apa sih catatan dari konten kayak gini? Tentu kalian harus punya kamera HP yang memadai. Jadi untuk awalan kalian itu nggak perlu modal yang banyak. Cukup pakai kamera HP aja, itu udah cukup banget ya, menggunakan kamera HP aja. Nah, ide konten seperti ini itu bisa menjadi sebuah peluang buat kalian menghasilkan income dari
YouTube. Nah, apabila kalian ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, itu bisa targetkan ke luar negeri. Caranya gimana? Caranya kalian bisa memulai untuk membuat videonya dengan bahasa Inggris. Mulai dari judulnya, isi videonya, entah itu teks atau sejenisnya. Lalu nama channel kalian itu juga harus familiar dengan orang luar negeri, dan tentunya deskripsi, tag dan lainnya semua harus pakai bahasa Inggris. Lalu jadwal uploadnya juga kalian sesuaikan dengan waktu luar negeri. Misalnya di sini sering upload waktu sore, jadi kalian harus menyesuaikan waktu sore di luar negeri. Di sini jam berapa gitu. Nah, itu adalah beberapa step penting yang perlu kalian perhatikan saat ingin menargetkan penonton luar negeri. Tapi kalau kalian hanya ingin menargetkan penonton Indonesia, itu juga bisa banget, karena di sini terlihat marketnya itu juga ada ya di Indonesia. Jadi video seperti ini kebanyakan menargetkan penonton Indonesia. Jika kita lihat di komentarnya juga banyak orang dari Indonesia juga ya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu apakah konten ini bisa dimonetisasi atau enggak? Nah, jawabannya di sini kalian bisa coba cek di bagian kolom komentar. Di sini sudah ada super thanks-nya, yang artinya super thanks itu menandakan bahwa channel ini sudah menghasilkan uang atau sudah dimonetisasi dari YouTube. Lalu kekurangannya apa sih untuk konten kayak gini itu? Tentu saja untuk kekurangan dari konten seperti ini itu nggak semua orang itu bisa membuatnya, karena nggak semua orang itu tinggal di pedesaan seperti ini. Dan saya rasa buat kalian yang nonton video ini pasti ada lah ya yang tempat tinggalnya itu sama seperti di channel Garut Turunan Kidul ini. Tempatnya indah, asri, dan kalian bisa jadikan konten seperti ini guys. Memang ada plus dan minusnya sih, tapi ini adalah sebuah peluang. Jadi buat kalian yang mungkin ada kesempatan membuat konten seperti ini, buatlah ya teman-teman, karena peluang untuk mendapatkan income dari YouTube itu nggak main-main. Lumayan banget buat kebutuhan kita dan keluarga tentunya ya. Oke, itu tadi teman-teman untuk penjelasan dari channel ini. Dan itu tadi terobosan ide buat kalian yang mungkin nggak mau ribet ya, nggak mau menampilkan wajah dan nggak mau menggunakan suara untuk membuat konten. Jadi ini adalah ide yang paling realistis karena di sini nggak reupload ya, jadi aman-aman aja untuk konten seperti ini. Dan apakah konten seperti ini itu bisa reupload? Maksudnya bisa download video dari internet lalu kalian upload lagi? Ya tentu saja nggak bisa, karena nanti pasti akan terkena konten berulang. Kita tahu sendiri kalau footage seperti ini itu kita bisa ngambil dari website namanya itu Pixabay ataupun Pexels. Nah, di situ banyak banget footage pemandangan pedesaan seperti di channel tadi. Namun kita nggak boleh ya reupload mentah-mentah dari Pixabay ataupun Pexels tadi. Intinya kita harus merekam pakai kamera kita sendiri teman-teman, agar bisa nantinya monetisasi dan bisa menghasilkan income dari YouTube. Nah, itu tadi video yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ide dari saya. Karena di sini niat saya hanya membantu kalian membuat konten. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dari saya sekian dan terima kasih.